Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah dapat? Boleh buka Alkitab, ya, terserah. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita haus, permisi sekalian. Kalau lapar, sudah sarapan? Waduh, sama. Bapak Ibu, kalau kita haus, kita minum. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita ngantuk, tapi tolong ya jangan tidur waktu saya khotbah ya. Nah Bapak Ibu, kemudian kita juga punya kepekaan yang lain, yaitu apa? Ketika kita datang ke sini, kita pasti berpakaian dengan serapi mungkin. Betul ya? Kita itu seringkali berusaha untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Ya toh, salah satunya adalah kalau haus minum, lapar makan, kalau kemudian ngantuk tidur, terus kemudian kita memperhatikan cara berpakaian kita dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalau kita itu abai terhadap kebutuhan jasmani kita, itu bisa berbahaya. Betul nggak? Karena kita sudah kehausan, tapi kita nggak mau minum. Yang terjadi adalah kita akan mengalami dehidrasi. Yang terjadi kita akan mengalami lemas dan bahkan mungkin akan membahayakan nyawa kita. Begitu juga ketika kita harusnya makan tapi kita nggak mau makan. Itu juga akan membahayakan kehidupan kita. Waktunya tidur, kita nggak tidur. Itu juga membahayakan kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang mungkin kita bersikap abai terhadap kebutuhan jasmani kita. Karena apa? Ya karena mungkin sibuk sekali begitu ya. Karena ada sesuatu yang nggak bisa kita tinggal. Sehingga kadang-kadang kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan itu. Kita bahkan menunda kebutuhan-kebutuhan itu. Anak-anak yang suka main games, itu paling suka menunda kebutuhan-kebutuhan itu. Dia tahan tidak makan, bahkan mungkin dia tahan nggak minum begitu lama. Karena apa? Karena dia mau fokus kepada apa? Permainan gamenya. Bapak Ibu, ketika kita mengabaikan kebutuhan jasmani kita, itu punya dampak yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita juga memiliki perasaan yang sama ketika kita itu membutuhkan kebutuhan dalam hal emosional kita? Kalau anak sekarang, anak generasi muda sekarang itu menyebutnya dengan kebutuhan terhadap mental health. Wah, gitu. Dikit-dikit mental health, gitu ya. Makanya kemudian tema hidupnya apa? Tema hidupnya apa? Healing, gitu ya. Ada masalah sedikit, healing. Perlu apa? Rilis, gitu. Kenapa? Karena merasa ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan emosionalnya begitu. Nah Bapak Ibu, kalau seseorang punya kebutuhan emosional dan itu tidak dipenuhi, itu bisa berdampak besar dalam kehidupan kita. Ketika seorang anak itu pada usia 0 sampai 12 tahun, ada kebutuhan emosional dalam kehidupannya, dan kalau itu tidak dipenuhi dalam kehidupannya, itu akan mengganggu perkembangan hidupnya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah begini ya, wis gerang tapi kelakuannya kaya anak-anak, wis tuwek tapi kaya arek cilik, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ada kemungkinan, ada kebutuhan emosional dia, ya. Kesehatan mental dia terganggu. Sehingga apa? Dia menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sehat. Perilaku-perilaku yang menyimpang. Bahkan Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu yang kenapa sih sulit merasa bahagia? Karena ada kebutuhan emosional dia yang nggak terpenuhi dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya kalau mau tanya permisi, yang sudah menikah. Salah satu alasan kenapa Bapak Ibu menikah dulu apa? Punya anak cinta, apa lagi? Pingin apa? Biasanya pingin apa?
Alasannya pengen apa? Ya, saya pengen senang, Pak. Nikah kenapa? Supaya bahagia, Pak. Realitanya. Masalahnya, yang mau bahagia ini, dia bilang gini, besok kalau saya menikah, saya pasti bahagia karena bersama dengan pasangan dia. Yang pasangannya juga mikir yang sama. Saya ingin menikah supaya saya bahagia. Terus dua-duanya nunggu, siapa yang membahagiakan saya? Bapak Ibu ini kebutuhan real, betul enggak? Kalau itu enggak terpenuhi dalam kehidupan kita akan bermasalah dalam kehidupan kita, betul enggak? Wah, resiko sekali ya. Loh Bapak Ibu, tapi sayangnya kesadaran akan kebutuhan emosional, kebutuhan kesehatan mental itu di Indonesia masih kurang. Ya, masih kurang. Menurut survei orang Indonesia itu kalau disuruh pergi ke konselor, ke psikolog itu malu. Karena apa pandangannya? Kalau ke psikolog itu dianggap apa? Terus gendeng, gak waras gitu. Waduh gitu ya. Ada stereotip, ada pandangan-pandangan negatif terhadap itu gitu ya. Sehingga apa? Wis ono masalah dipendem aja. Ada masalah wis diempet aja gitu ya. Sampai pada satu ketika langsung der. Loh kok bisa gitu? Karena ternyata selama ini kebutuhannya itu nggak dipenuhi. Wah Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak sadar. Saya dulu waktu 5 tahun pernikahan pertama saya nggak sadar kalau saya butuh itu. Istri saya yang sadar duluan. Dia ngomong gini, Pak, rasanya kita perlu konseling ya. Dalam hati saya, you nggak tahu siapa saya. Ini rohaniawan loh. Masa dikongkon konseling gitu. Terus saya bilang, kita sepertinya butuh Pak konseling. Dia bujuk saya bilang, enggak lah. Enggak lah. Enggak perlu itu. Enggak ada masalah di keluarga kita. Saya bilang, mana ada masalah? Enggak ada masalah di rumah kita. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, masalahnya di saya. Makanya saya enggak tahu kalau itu masalah. Jadi Bapak Ibu, saya enggak sadar saya butuh itu. Itu yang terjadi. Nah itu bisa mengganggu kehidupan kita. Mengganggu relasi kita. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kebutuhan yang ketiga ini nggak dipenuhi. Yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan spiritualitas kita. Banyak orang berkata, aduh masalah itu nanti aja lah. Gampang itu. Yang penting sekarang cari uang dulu. Kalau ada uang kita bahagia. Yang penting kita usaha dulu. Kalau semuanya baik, kita pasti penuh dengan sukacita. Ibadah, spiritualitas, ya sudah nanti lah, itu masalah nanti lah. Bapak Ibu coba bayangkan, saya mau katakan, kalau kehidupan fisik aja berpengaruh dalam kehidupan kita di dunia ini, kebutuhan emosional itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Saya mau katakan, ini jauh lebih penting. Kenapa? Karena ini tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita alami dan jalani di dunia ini. Ini penting karena ini berhubungan dengan apa? Kehidupan kita nanti di dalam kekekalan. Tapi apakah kita memandang itu sebagai sesuatu yang penting enggak? Bapak Ibu, dari kisah wanita Samaria ini, kita akan coba melihat tentang betapa Tuhan itu peduli terhadap seluruh kehidupan kita dan Dia siap menyegarkan dan memulihkan kita. Bapak Ibu, ketika wanita Samaria ini siang hari yang begitu terik, yang begitu panas di bagian Asia di sana, Bapak Ibu Saudara tahu siang-siang itu, saya yakin ketika dia pergi keluar seperti hari-hari sebelumnya, yang dia harapkan apa? Saya pergi ke sumur itu, saya sampai di sana, saya ambil air, saya balik pulang. Pikirannya sesederhana itu mungkin pada saat itu. Jadi pada waktu dia berjalan ke sumur itu, ketika dia melangkah ke sumur itu, dan kemudian dari jauh dia melihat, kok ada seseorang ya di dekat sumur itu. Semakin dia mendekat, kemudian dia mengenali, oh ini bukan orang Samaria, ini orang Yahudi. Tapi karena dia tahu dia butuh air, maka dia mungkin tetap berjalan ke sumur itu dan memberanikan diri untuk datang ke sana. Dia mungkin berpikir, ini orang Yahudi, dia nggak kenal saya, dia nggak tahu siapa saya. Lalu kemudian mungkin dia bersikap cuek,
Dia tidak merasa bahwa Yesus ada di situ. Lalu kemudian dia cuma fokus kepada apa? Saya mau ambil air, secepatnya, saya isi gentongnya, saya langsung pulang. Itu mungkin yang ada dalam pikiran dia. Tapi tiba-tiba, sang pria itu berkata apa? Berilah aku, beri aku minum. Bapak Ibu, wanita ini sangat terkejut. Kenapa dia terkejut? Yang pertama kita tahu dari jawaban wanita ini. Dia bilang apa? Kamu Yahudi, saya Samaria. Dengan kata lain apa? Kamu dan saya itu nggak cocok. Secara budaya, secara culture, kita ini bermusuhan. Loh, kita ini bermusuhan kok kamu nyapa saya? Kita ini adalah dua bangsa yang saling bermusuhan, yang gak suka satu sama lain. Tapi kok kamu minta tolong sama saya untuk memberi kamu air minum? Ini buat wanita ini kemudian berpikir ini sesuatu yang mind blowing gitu bahasanya anak sekarang. Mengejutkan. Di luar dugaan. Ini berkata, kalau rabi-rabi yang lain itu biasanya apa? Kalau dia lewat daerah sini, dia akan cepat jalan. Dia nggak gubris apapun, dia akan lewat secepat-cepatnya. Kalau perlu bahkan mereka akan memutar, menghindari daerah Samaria. Tapi ini orang kok tambah menyapa saya dan minta bantuan sama saya. Apa nggak salah ini? Yang kedua dia merasa terkejut dan heran kenapa? Dia wanita, sedangkan yang menyapa adalah seorang pria. Dan saya mau katakan Bapak Ibu dalam konteks situasi kondisi pada waktu itu, relasi wanita dan pria itu nggak sejajar. Pria ditempatkan secara budaya lebih tinggi daripada wanita. Loh ini loh, seorang pria mau menyapa saya bahkan minta tolong sama saya. Seorang wanita yang pada waktu itu dianggap lebih rendah. Dan itu sangat mengherankan dia. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia karena merasa heran karena apa? Saya ini gak layak loh. Kalau dia tahu siapa saya, gak mungkin dia sapa saya. Kalau dia tahu keberadaan hidup saya, gak mungkin dia minta tolong sama saya. Dan itu membuat dia terheran-heran Bapak Ibu. Kenapa? Meskipun wanita ini bisa menduga, dan Yesus mungkin juga bisa menduga. Kenapa? Karena seorang wanita biasanya mengambil air di pagi hari atau sore hari. Di saat matahari itu tidak terlalu terik. Dan di situ biasanya mereka tidak datang sendiri, mereka akan datang berombongan. Dan di perjalanan bahkan di dekat sumur itu mereka akan bercerita, saling menyapa satu sama lain. Tapi ketika wanita ini datang di siang hari, di panas teriknya situasi pada waktu itu, dan seorang diri, sebenarnya orang sudah bisa menduga apa? Ini pasti ada yang nggak beres dengan wanita ini. Ini pasti ada sesuatu dengan wanita ini. Bapak Ibu itu yang sedang dirasakan oleh wanita ini. Kalau kamu tahu siapa aku, bagaimana kehidupanku, kamu gak bakalan sapa aku. Kenapa? Aku ini orang terbuang dari antara bangsa yang terbuang. Orang Samaria itu seperti bangsa yang terbuang. Tapi di antara bangsa yang terbuang itu pun aku ini yang paling terbuang dari semuanya. Oh, Bapak Ibu saya yakin percaya wanita itu begitu sangat terkejut dan mungkin hatinya bergejolak pada waktu itu. Tapi kemudian Yesus menjawab apa? Kalau Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya, di ayat 10 yang kita baca tadi. Jika engkau tahu tentang kasih karunia Allah, bukan aku yang minta kepadamu. Tapi apa? Kamu yang minta kepadaku. Wanita ini mulai mikir dan berkata, ini agak aneh orang ini. Mungkin bahasanya sekarang ini agak lain satu ini ya. Saudara,
Wanita ini kemudian berkata, lihat, kamu gak bawa timba. Dan sumur ini begitu dalam. Dan tadi faktanya sebelum kamu ngomong itu, kamu yang minta tolong sama saya untuk apa? Kasih aku air. Nah kok sekarang kamu mau kasih saya air? Timba gak punya, sumur dalam. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan kemudian Yesus berkata apa? Kalau kau minum ini, engkau haus lagi. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Tuhan Yesus ingin berkata kepada wanita ini sebenarnya. Dia mau mengatakan apa? Dia mau berkata bahwa ada kebutuhan yang jauh lebih besar dari kebutuhan sekedar kau minum dari sumur ini. Ada satu kebutuhan yang jauh lebih abadi daripada sekedar kebutuhan kamu memuaskan dahagamu dengan air ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa wanita ini nggak tahu tentang kasih karunia Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan Yesus ingin membawa kasih karunia Tuhan itu. Yang dia sebut dengan apa? Air hidup. Bapak Ibu, wanita ini memang menyadari bahwa dia haus dan butuh air minum mungkin. Dia menyadari bahwa dia butuh air untuk keperluan hidupnya. Untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Tapi dia tidak menyadari. Tidak menyadari apa? Ada kebutuhan yang jauh lebih besar daripada kebutuhan yang itu. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Kristus, sama seperti wanita Samaria ini. Seringkali kita itu tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Kita merasa bahwa itu penting bagi kita. Tetapi mungkin itu bukan hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada orang yang suka belanja. Apalagi ibu-ibu. Kalau kena toko hijau, toko oranye, itu tuh paling, waduh susah itu. Itu godaan terbesar. Apalagi kalau HP di tangan, baru dapat gajian, wah itu. Entah transferan dari suami atau gaji sendiri, terserah lah. Itu biasanya kalau sudah kena model warna oranye sama hijau itu godaan besar bagi wanita. Terus kemudian apalagi ditulisi diskon. Gebiar 77, 88, wis ngerti lah saya. Termasuk ulang tahun saya, 12-12 gitu. Wah itu saudara, wah itu paling gitu. Tapi dia, saya mau katakan Bapak Ibu, coba bayangkan. Dan saudara ada orang yang, wah masukkan keranjang, begitu ya. Nggak tahu kapan check outnya, pokoknya dimasukkan di sini. Gitu ya. Ya, masukkan keranjang. Tapi ada orang juga, biasa masukin keranjang, check out. Bapak Ibu, ada orang-orang yang dia kemudian, waduh seneng, wah ini apalagi diskonnya besar, Harbolnas, hari belanja nasional, wah, bebas ongkir. Saya mau tanya, barangnya datang kan? Seneng nggak? Seneng. Senengnya berapa lama? Terus waduh ada lagi beli. Dan saya tahu Bapak Ibu ada seseorang yang seperti itu. Dia beli banyak hal, sampai suaminya bingung. Kamu itu lo beli sampai rak bajumu itu lo penuh. Kelambimu kayak apa? Tapi dia bilang apa? Saya nggak ngerti kenapa saya melakukan itu. Ternyata dia bukannya butuh baju. Dia butuh sesuatu yang dia tidak sadari. Apa itu? Bapak Ibu ada orang yang kemudian, wah gila kerja sedemikian rupa. Kalau bisa 7-24, tahu ya istilah itu ya. 1 minggu 24 jam, kerja terus gitu kan. Wah kerja ya. Baik enggak kerja seperti itu? Wah kelihatannya hebat, wah orangnya wah luar biasa. Wah dia dapat banyak penghargaan, dia banyak dapat achievement. Tapi sampai pada satu titik, ketika dia berada di puncak pencapaiannya. Lalu dia baru sadar, kok sepi ya di atas? Kok gak ada orang lain? Kok tetap merasa aku kesepian ya? Aku pikir ketika aku bisa mencapai semuanya, ketika aku bekerja sedemikian rupa, maka kesepianku ini akan hilang. Tapi kenyataannya apa?
sampai di titik dia achievement itu, dia tetap berkata, aku sepian. Kenapa? Karena dia pikir dengan kesibukannya, dengan pencapaian, kesepian itu akan terhilang. Tapi kenyataannya, dia semakin merasa kesepian. Dia enggak tahu. Kita enggak tahu apa yang sebenarnya jadi kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu, wanita ini ketika Yesus menjawab itu, terus kemudian Yesus berkata, bawa suamimu kepadaku. Wow, bingung dia. Sing digawa iki. Mikir Bapak Ibu. Dia bilang langsung apa? Spontan dia bilang, oh saya nggak punya suami. Yesus bilang apa? Kamu berkata benar. Kamu berkata benar. Mungkin wanita ini berkata, baru sekali ini ada orang berkata bahwa hidup saya benar loh. Lalu Yesus melanjutkan apa? Kamu sudah pernah punya 5 suami. Dan sekarang kamu tinggal dengan seorang pria tanpa ikatan pernikahan. Wah, dapat bocoran dari mana ini? Saudara bayangkan, ketika wanita itu mendengar perkataan itu hatinya itu seperti tertusuk begitu dalam. Saya mau katakan Bapak Ibu, mungkin wanita itu sudah tidak berani lagi menatap wajah Yesus. Mungkin dia mulai menundukkan kepalanya dan berkata, ya itu aku. Itu kehidupanku. Kamu tahu kan aku seperti apa? Kamu tahu kan hidupku kayak apa? Tapi kenapa kau minta tolong kepadaku? Bapak Ibu, saya yakin wanita ini begitu tertegun, dia begitu tertusuk, begitu dalam. Karena sepertinya kehidupannya itu dibaca sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Bahkan hal yang mungkin dia sembunyikan, yang orang lain tidak tahu dan hanya dia yang tahu. Tapi hari itu, Yesus menyatakannya kepada dirinya. Dan itu sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Nah Bapak Ibu, ketika seseorang itu kadang-kadang belum siap, ketika hal-hal seperti itu, ketika luka hatinya itu ditunjukkan, diungkapkan. Biasanya kalau di dalam dunia psikologi itu ada istilah defense mechanism. Sistem pertahanan diri, supaya nggak semakin terluka. Contohnya apa? Kalau meninggal orang yang kita sayangi, kita berkata apa? Defense mechanism-nya apa? Dia sudah bahagia, nggak sakit lagi, sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga, rumahnya sudah jadi, rumah kita belum. Bapak Ibu, defense mechanism kita kayak gitu kan. Supaya apa? Supaya nggak bisa merasa sakit, betul nggak? Tetapi setelah semuanya selesai, masuk kamar, apa yang terjadi? Gak bisa sakit Tuhan. Ya, aku yakin dia di surga, tapi kok cepet sekarang, kenapa nggak besok? Betul nggak? Sakit sudah, sakit. Sudah bisa bayangkan keberdosaan dia itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan enggak? Saudara nyimpen rahasia yang saudara pikir orang lain enggak tahu. Dan kemudian seseorang datang kepada saudara dan menunjukkan, kamu punya dosa ini. Ada yang kemudian mungkin siap seperti Daud dan berkata, ya Tuhan ampuni aku. Tapi yang lainnya berkata, enggak kok. Enggak seperti itu. Bapak ibu saudara kita seringkali melakukan itu, betul enggak? Nah kalau saya pinjam istilah psikologis tadi, mungkin saya namakan itu spiritualitas defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri dengan menggunakan hal-hal rohani. Contohnya apa? Oh banyak orang Kristen gunakan, selain tadi. Contohnya apa? Senin sampai Sabtu hidup morat-marit gak apa-apa. Yang penting hari Minggu datang gereja. Senin sampai Sabtu kumat gak popo. Yang penting Minggu toh tobat. Bukankah Allah itu penuh kasih sayang? Dan barang siapa yang mengaku dosanya akan diampuni. Nek wis ngono Bapak Ibu, angel. Betul enggak?
Tapi paling sulit itu dihadapi. Wanita ini juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan spiritual defense mechanism. Ketika dia kelihatannya dibuka hidupnya, lukanya itu disentuh oleh Yesus, ditunjukkan oleh Yesus, keberdosaannya itu diungkapkan oleh Yesus. Dia kemudian dia merasa, aduh, hidupku begitu buruk ya. Tapi kemudian dia melakukan apa? Yang saya sebut dengan spiritualitas defense mechanism. Dia berkata apa? Langsung. Bukannya dia pergi lari cari suaminya atau bawa pria itu, enggak. Dia bilang gini, saya baru ingat loh. Apa? Orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Tapi orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim. Dia mau bilang apa sebenarnya Bapak Ibu? Dia mau bilang gini, hidupku memang rusak. Hidupku memang bermasalah. Tapi aku tetap sadar kok akan hal-hal spiritualitas. Hidupku memang gak benar. Tapi bukan berarti aku gak pergi gereja. Hidupku memang bermasalah. Tetapi aku tetap kok baca Alkitab. Dia berpikir, hidupku memang gak benar, tapi aku tetap beri korban kok. Aku sih gak sering ke gereja. Tapi kalau ada persembahan, ada masalah pembangunan gereja, aku selalu kok memberi. Tapi kalau ke gereja nanti dulu, gak apa-apa. Bapak Ibu mungkin dia mau berkata bahwa aku gak seburuk orang lain juga. Aku masih peduli dengan kehidupan spiritualitasku. Bapak Ibu yang saudaraku yang saya kasih. Tapi Tuhan Yesus mau katakan kepada wanita itu. Dia bukan datang untuk menghakimi dan menghina seperti orang-orang lain. Yang merendahkan dia, yang memandang hina hidupnya. Enggak. Yesus datang karena dia tahu wanita ini butuh kasih anugerah Allah. Dia butuh sumber air hidup dalam kehidupannya. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita, kalau melihat saudara kita jatuh dalam dosa, apa yang kita katakan? Syukur. Betul gak? Angel dikandani. Ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi dengan kita? Biasanya apa? Yang kita lakukan adalah kita memvonis dia, menghakimi dia, mengkritik dia, dan mengatakan bahwa engkau tidak layak. Tapi Yesus berbeda. Ketika Yesus ngomong seperti itu, sebenarnya Yesus mau menyatakan, ini loh kondisi spiritualitasmu. Inilah kondisi hidupmu. Inilah kondisi keberdosaanmu. Inilah yang membuat kamu membutuhkan kasih dan anugerah Tuhan. Inilah yang membuat kamu butuh air hidup di dalam dirimu. Yesus gak hanya datang kemudian menghakimi, enggak. Dia mau katakan ini kondisimu, ini keadaanmu. Dan kamu jangan khawatir. Karena selalu ada solusi yang Allah sediakan untuk kehidupanmu. Yesus mau katakan apa? Di dalam setiap kondisi keberadaanmu, tetap tersedia kasih karunia Allah. Di dalam keterpurukan hidupmu, kebaikan Tuhan akan selalu cukup bagimu. Seberapa jauh kamu pergi, tangan Tuhan tetap bisa menggapai hidupmu. Dan itu aku sediakan bagimu. Sehingga engkau merasakan kelegaan di dalam hidupmu. Wanita ini mungkin selama ini merasa hidupnya gersang. Dia merasa bahwa oke, aku mau mencari kebahagiaanku dengan apa? Dia mungkin menikah pertama kali dia berkata, ini kebahagiaanku, ini hidupku. Tapi mungkin yang terjadi adalah apa yang dia anggap dan harap sebagai sebuah surga, ternyata tidak lebih dari sebuah neraka. Kemudian dia berpikir kalau aku bercerai, aku nikah lagi. Mungkin pernikahanku yang selanjutnya ini akan membuat aku bahagia. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dia mungkin berpikir, ya kedua mungkin masih gagal. Ketiga, kemudian dia berpikir, iya mungkin ini. Sampai kelima. Sampai mungkin kemudian dia berkata, sudah gak usah nikah lagi. Yang penting aku hidup bersama dengan seseorang dan aku bahagia. Sampai mungkin dia frustasi itu di dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, aku mau hidup dengan pria
Gak apa-apa, yang penting dia bisa terima aku bisa terima dia. Dia bisa memahami aku bisa memahami dia, dan kami bahagia. Gak usah nikah, gak apa-apa. Kalau daripada nikah nanti ujung-ujungnya juga cerai. Bapak Ibu, saya gak ngerti kenapa dia kemudian belum menikah dan tidak menikah. Mungkin saja karena dia sudah frustasi dengan pernikahan yang pernah dia jalani. Dia hidupnya begitu hancur, hidupnya begitu terpuruk. Dan di situasi seperti itu, dia datang ke sumber mata air. Bapak Ibu, sumur itu seperti gambaran kebutuhan dia akan kasih karunia Tuhan. Kebutuhan dia untuk disegarkan. Kebutuhan dia untuk meneguk sebuah air yang akan memberikan dia kelegaan dari rasa kehausan dan kekeringan jiwa. Dan Yesus menghadirkan dirinya bagi wanita ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu dengan kehidupan kita masing-masing. Saat ini mungkin kita merasa hidup kita begitu kering. Tapi kita nggak tahu mau buat apa. Pernikahan kita mungkin terasa kering. Mungkin kita masih tinggal satu rumah. Mungkin kita masih tidur di satu ranjang yang sama. Tapi mungkin yang terjadi sebenarnya hati kita satu sama lain jauh. Mungkin kita masih tinggal satu rumah dengan orang tua kita. Tapi mungkin kita tidak pernah merasa bahwa orang tua kita mengasihi kita. Mungkin kita masih hidup bersama dan makan satu meja. Dan kita menikmati hidangan yang sama, minuman yang sama. Tapi hati kita begitu terasa lapar. Karena orang tua kita nggak pernah peduli kita sebenarnya. Hati kita begitu kering, begitu haus. Karena mungkin orang tua kita mungkin menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi dia tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Dia mungkin tidak pernah menggandeng kita. Dia mungkin tidak pernah memeluk kita ketika kita sedang membutuhkannya. Mungkin dia tidak pernah membelai rambut kita ketika hati kita begitu berat. Dia mungkin gak peduli dengan apa yang terjadi di sekolah kita ketika kita dibully oleh teman-teman kita. Ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik. Bapak Ibu, kita bisa mengalami kekeringan. Keluarga kita pun bisa mengalami kekeringan. Kehidupan spiritualitas kita juga mungkin merasa kita juga bisa menjadi kering, Bapak Ibu. Wanita ini ketika dia berkata apa? Aku menyembah di sini, kamu menyembah di Yerusalem. Yesus berkata apa? Yang paling penting bukan tempatnya. Yesus berkata apa? Akan datang waktunya, engkau harus menyembah Allah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Itu bicara apa Bapak Ibu? Itu bicara tentang keintiman dan kebenaran. Kita nggak bisa bilang bahwa saya pergi ke gereja. Pertanyaannya, hidupmu hanya benar di gereja. Bagaimana dengan di tempat kerjamu? Bagaimana dengan di rumahmu? Bagaimana dengan pergaulanmu? Masih benar gak? Kalau kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, di setiap lini kehidupan kita, sudah benar gak? Saya senang ketika kita bisa menyembah di sini di dalam roh dan kebenaran, kita mengangkat tangan kita bertepuk tangan, kita bersuka cita. Amin. Saya juga menikmati itu dalam kehidupan saya. Tapi pertanyaannya, setelah keluar dari pintu gereja, masih gak kita hidup dalam kebenaran gitu? Bapak Ibu, ini perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Yesus berkata, di dalam roh, itu artinya apa? Ada sebuah kemelekatan, kedekatan, keintiman antara kita dengan Allah. Ini bukan masalah ritual Bapak Ibu, hari Minggu datang gereja, doa, nyanyi, bukan. Ini adalah sebuah relasi yang intim. Intimacy. Relation. Sebuah relasi yang intim, yang dalam dengan Tuhan. Situasi di mana kita merasakan hidup kita terkoneksi dengan Tuhan.
Coba saya mau tanya, waktu nyanyi tadi, hati kita terkoneksi sama Tuhan nggak? Mungkin ada yang masih mikir, tadi komporku tak pateni dulu ya. Waduh, jemuranku lali tak lebok norek, gue moro-moro udan. Mungkin ya, kita bisa nyanyi. Tapi sebenarnya hati kita belum tentu terkoneksi. Apalagi kalau WA kita bunyi, kelenting, atau HP kita bergetar. Sopo iki? Coba bayangin Bapak Ibu. Belum tentu. Tapi Tuhan mau bilang apa? Engkau harus menyembah di dalam roh. Itu bicara masalah relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Di mana jiwa kita, hati kita, pikiran kita terkoneksi dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu mau ngoreksi wanita Samaria itu. Ini bukan masalah ritual. Ini bukan masalah disiplin rohani. Ini masalah keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita memiliki itu? Apakah kita merasa butuh dengan hal itu? Apakah spiritualitas kita masih terasa segar? Atau sebenarnya sedang mengalami kekeringan? Saya masih doa pagi, Pak. Saya masih baca renungan, Pak. Oke. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu nikmati dari itu? Ya gini loh Pak, kalau saya itu lupa renungan Pak, apalagi doa pagi Pak. Oh no, kejadian seharian itu Pak. Sing ono masalah di tempat kerja lah, sing perjalanan gak bagus lah. Nah saya mau tanya, itu relasi dengan Tuhan? Atau sebenarnya cari enak hidup aja? Saya mau jujur Bapak. Sebagai seorang rohaniawan, salah satu masalah terbesar adalah godaan untuk menjadi populer. Godaan untuk menjadi hidup dalam kenyamanan. Wah sangat luar biasa, apalagi semuanya dinikmati, wah itu diekspos, wah di mana-mana, di media sosial terkenal, di gerejanya banyak dan sebagainya. Puji Tuhan kalau Tuhan berkati. Tapi berapa banyak dari kita kadang-kadang nggak sadar, sebenarnya kita bukan relate dengan Tuhannya, tapi kita relate dengan pelayanan. Nggak relate dengan Tuhan. Kita melayani supaya apa? Supaya semakin kita dikenal. Supaya apa? Kita mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih nyaman dan baik. Itu godaan Bapak Ibu. Hamba Tuhan butuh itu gak? Butuh. Tapi saya mau katakan kadang-kadang bisa terjebak di situ. Pelayanan dipakai untuk apa? Untuk mencari popularitas. Untuk mencapai apa? Aktualisasi diri. Aku kalau melayani aku punya kesempatan menunjukkan siapa diriku. Kadang itu jadi godaan, betul gak? Saya khotbah supaya orang tahu betapa hebatnya aku. Betapa hebatnya cara pemikiranku. Betapa hebatnya cara berkhotbahku. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, Tuhan mau katakan, kita belum menyembah Dia di dalam roh. Kita belum memiliki keintiman dengan Dia. Saat ini mari coba kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti Yesus menawarkan air hidup yang menyegarkan itu kepada wanita Samaria itu. Pagi ini, Yesus menawarkan itu dalam kehidupan kita semua. Tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jasmani kita. Tidak hanya untuk menjawab kebutuhan emosional kita. Lebih daripada itu, untuk menjawab kebutuhan spiritualitas kita, kerohanian kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mau menyelidiki hati kita masing-masing. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Dia tahu keberadaanmu. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu dirimu yang mungkin orang lain tidak tahu. Dia tahu apa yang menjadi rahasia tergelap dalam hidupmu. Yang mungkin engkau tidak pernah ceritakan kepada